Bocoran super mengejutkan dari Coach Justin, Erick Thohir diperhitungkan di Eropa, FIFA, hingga PSSI Belanda. Coach Justin baru saja memberikan bocoran penting. Ternyata Erick Thohir bukan hanya terkenal di Indonesia, tetapi juga di Eropa, FIFA, dan PSSI Belanda. Apa yang membuat sosoknya sangat dihormati dan diperhitungkan di dunia sepak bola internasional? Temukan jawabannya dalam video ini yang penuh dengan kejutan. Bahrain berulah lagi tak terima keputusan pindah venue. 8 utusan AFC diterjunkan untuk pantau timnas Indonesia. Konflik tak kunjung selesai. Bahrain kembali menunjukkan reaksi keras setelah proposal mereka untuk memindahkan pertandingan ke venue netral ditolak. Menariknya, 8 utusan AFC langsung diterjunkan untuk memantau laga timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Simak alasan mengapa keputusan ini bisa saja mempengaruhi perjalanan timnas kita. Duel seru Australia versus timnas Indonesia. Kedua tim bakal pamer jersey baru di Sydney. Apa kejutan yang tersimpan? Pertandingan antara Australia dan timnas Indonesia kali ini semakin menarik. Selain bertarung di lapangan, kedua tim akan memperkenalkan jersey baru mereka yang pastinya penuh dengan desain spesial. Bagaimana penampilan jersey baru tersebut? Apa yang menjadi alasan dibalik peluncuran jersey ini? Temukan jawabannya dalam video ini. Persiapan maksimal. Nova Arianto boyong 30 pemain timnas U17 Indonesia ke Dubai dan Arab Saudi menatap Piala Asia U17 2025. Piala Asia U17 2025 menjadi ajang yang sangat penting bagi Indonesia dan Nova Arianto sudah memulai persiapan dengan membawa 30 pemain ke Dubai dan Arab Saudi. Apa yang akan mereka lakukan di sana? Bagaimana latihan intensif di luar negeri bisa membantu kesiapan tim? Temukan informasi lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bocoran super mengejutkan dari Coach Justin, Erick Thohir diperhitungkan di Eropa, FIFA, hingga PSSI Belanda. Coach Justin baru saja memberikan bocoran penting. Ternyata Erick Thohir bukan hanya terkenal di Indonesia, tetapi juga di Eropa, FIFA, dan PSSI Belanda. Apa yang membuat sosoknya sangat dihormati dan diperhitungkan di dunia sepak bola internasional? Temukan jawabannya dalam video ini yang penuh dengan kejutan. Nama Erick Thohir kembali menjadi sorotan setelah pernyataan Coach Justin yang menyoroti betapa kuatnya jaringan internasional yang dimiliki oleh Ketua PSSI sekaligus Menteri BUMN tersebut. Dalam sebuah wawancara di YouTube Komisi.co, Coach Justin mengungkapkan bahwa bahkan Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB) pun menghormati Erick Thohir dan berusaha menjaga hubungan baik dengannya. Yang kita sering lupa adalah bahwa networknya Erick Thohir itu kuat sekali di luar (Indonesia), kata Coach Justin dilansir dari YouTube Komisi.co. Pernyataan ini muncul setelah Erick Thohir berhasil merekrut Patrick Kluivert beserta 2 asistennya, Denny Lanzaat dan Alex Pastoor, untuk menangani timnas Indonesia. Coach Justin menegaskan bahwa pengaruh Erick Thohir tak hanya terasa di dalam negeri, tetapi juga merambah ke level internasional, termasuk di lingkup FIFA. Gua dapat info dari A1 KNVB itu segan sama Erick Thohir, mereka tetap ingin jaga hubungan baik dengan Erick Thohir. KNVB loh, ungkap Coach Justin lebih lanjut. Tak hanya KNVB, pengaruh Erick Thohir juga membuat banyak pihak lebih memilih untuk tetap berada di sisinya. Nggak berani ngelawan, nggak berani bikin Erick Thohir marah, ini sebuah contoh gimana kuatnya. Jelasnya,
Sebagai sosok yang telah lama berkecimpung di sepak bola internasional, Erick Thohir memiliki rekam jejak impresif. Ia pernah menjadi pemilik klub besar seperti Inter Milan dan DC United, serta saat ini menjadi pemegang saham di Oxford United, Inggris. Di luar sepak bola, Thohir juga memainkan peran strategis di Komite Olimpiade Internasional (IOC) yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai figur berpengaruh di dunia olahraga global. Sebagai ketua PSSI, Thohir memanfaatkan koneksi globalnya untuk membawa perubahan besar dalam sepak bola Indonesia. Salah satu langkah nyatanya adalah mendatangkan legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert, sebagai pelatih timnas Indonesia. Keputusan ini bukan hanya soal strategi permainan, tetapi juga menunjukkan bagaimana Thohir mampu meyakinkan figur penting di sepak bola dunia untuk turut berkontribusi membangun tim nasional Indonesia. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI juga terus berupaya mendatangkan pemain keturunan berkualitas guna memperkuat timnas Indonesia. Mulai dari Tom Haye, Maarten Paes, Mes Hilgers, hingga yang terbaru, Kevin Dix, dan Ole Romani. Selain itu, hubungan eratnya dengan FIFA berperan penting dalam keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-Strip 17 2023, sesuatu yang sebelumnya dianggap sulit terwujud. Keberhasilannya ini menegaskan bahwa Erick Thohir bukan sekadar pemimpin federasi biasa, melainkan figur dengan pengaruh besar di tingkat internasional. Tak hanya di dunia sepak bola, Erick Thohir juga memiliki jaringan bisnis yang luas. Sebagai Menteri BUMN, ia menjalin hubungan erat dengan berbagai pemimpin dunia, termasuk investor besar dari Amerika Serikat, Timur Tengah, dan Eropa. Dalam dunia politik, Thohir disebut memiliki kedekatan dengan berbagai tokoh berpengaruh, mulai dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, hingga politisi ternama di Eropa dan Amerika. Hal ini semakin memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Dengan hubungan kuat yang dibangunnya selama bertahun-tahun, Erick Thohir tak hanya dihormati di dalam negeri, tetapi juga mendapat pengakuan di luar negeri. Pengaruh besarnya membuat banyak pihak lebih memilih untuk menjaga hubungan baik dengannya daripada mengambil risiko berseberangan. Seperti yang disampaikan Coach Justin, Erick Thohir bukan orang biasa, dia punya koneksi yang bikin banyak orang segan. Selain itu, Thohir memiliki visi besar untuk membawa Indonesia kembali berlaga di Piala Dunia. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently. Bahrain berulah lagi tak terima keputusan pindah venue. 8 utusan AFC diterjunkan untuk pantau timnas Indonesia. Konflik tak kunjung selesai. Bahrain kembali menunjukkan reaksi keras setelah proposal mereka untuk memindahkan pertandingan ke venue netral ditolak. Menariknya, 8 utusan AFC langsung diterjunkan untuk memantau laga timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Simak alasan mengapa keputusan ini bisa saja mempengaruhi perjalanan timnas kita. Bahrain meminta AFC untuk mengutus 8 orang untuk memantau laga lawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) 25 Maret 2025 mendatang. Calon lawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Bahrain kembali membuat ulah. Kali ini mereka meminta AFC untuk mengutus utusan mereka memantau laga lawan timnas Indonesia di SUGBK 25 Maret 2025 mendatang. Hal ini diungkap Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.
Setidaknya ada 7 hingga 8 utusan AFC yang diminta Bahrain untuk memantau laga lawan timnas Indonesia di SUGBK 25 Maret mendatang. Karena kita pernah mendapat peristiwa yang tidak mengenakan dulu walaupun tidak ada hubungan dengan timnas dan klub, ujar Erick Thohir. Tentu ini harus kita antisipasi. Bahkan ini yang saya dengar dari Pak Sekjen bahwa Bahrain dan AFC akan terus memantau selama ada pertandingan pada 25 Maret nanti. Jadi mengirim tim khusus. Jadi kita agak bingung sih. Tapi itu bagian kita ngasih lihat jadi tuan rumah yang baik. Lanjutnya. Sebelumnya Bahrain lebih dulu membuat timnas Indonesia tercengang saat meminta FIFA dan AFC memindahkan laga ke venue netral. Mereka menilai SUGBK dan Jakarta tidak cukup aman bagi mereka. Bahrain FA mengklaim mendapat banyak ancaman dari supporter timnas Indonesia buntut hasil imbang antara Bahrain versus timnas Indonesia pada 10 Oktober 2024 lalu. Menurut Ketum PSSI Erick Thohir, tidak ada alasan lagi Bahrain menganggap Indonesia tidak aman. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, timnas Indonesia sudah 3 kali menjamu lawan di SUGBK dan seluruhnya berlangsung aman. Garuda menjamu Australia, Jepang, dan terakhir Arab Saudi dengan baik walau ketiga laga tersebut memberikan hasil yang berbeda. Publik juga menyambut laga tersebut dengan antusias dan tiket laga terjual habis. Kita sudah membuktikan kemarin ketika melawan Jepang, ujar Erick Thohir. Walaupun kita kalah 4-0, banyak keluarga dari Jepang datang. Ibu dan anak semua bahagia. Saudi ketika kita menang 2-0, kita juga tidak punya euforia yang berlebihan. Kita layani tamu kita. Itu yang saya bilang ketika kita ke Australia, kita kasih lihat bahwa kita bangsa yang besar. Ketika ada tamu, kita juga harus kasih lihat kita bangsa yang besar, yang ramah. Bersahabat tapi bolanya menangan, tambahnya. Duel seru Australia versus timnas Indonesia. Kedua tim bakal pamer jersey baru di Sydney. Apa kejutan yang tersimpan? Pertandingan antara Australia dan timnas Indonesia kali ini semakin menarik. Selain bertarung di lapangan, kedua tim akan memperkenalkan jersey baru mereka yang pastinya penuh dengan desain spesial. Bagaimana penampilan jersey baru tersebut? Apa yang menjadi alasan dibalik peluncuran jersey ini? Temukan jawabannya dalam video ini. Duel Australia versus timnas Indonesia di Sydney Football Stadium dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal bermakna spesial bagi kedua tim. Pasalnya, kedua tim dipastikan bakal memamerkan jersey baru untuk laga tersebut. Seperti yang diketahui, laga tersebut bakal digelar pada 20 Maret 2025. Timnas Indonesia dikonfirmasi terlebih dahulu sudah merilis jersey terbarunya. Jadwal debut jersey terbaru Timnas Indonesia terjadi saat jumpa Australia sudah dikonfirmasi pemilik Erspo, Muhammad Sadat sejak tahun lalu. Jersey terbaru ini pertama dipakai pada Maret nanti melawan Australia, kata Sadat pada 20 November 2024. Saya tidak tahu apakah pelatih mau memakai warna merah atau putih. Kami hanya menyiapkan ini secara maksimal saja, kata Sadat menambahkan. Sejauh ini Timnas Indonesia sudah merilis 2 jersey baru untuk laga kandang dan tandang. Jersey tersebut lebih garang dan modis dibandingkan edisi sebelumnya.
Nuansa motif batik dalam jersey bakal mempercantik jersey baru Timnas Indonesia. Logo Garuda kali ini akan tampil lebih menonjol tanpa banyak aksen mencolok. Namun ada sentuhan budaya dan beberapa ornamen menarik dengan warna putih di balik gambar Garuda. Erspo beberapa waktu lalu sudah menjelaskan beberapa arti di balik ini yang secara umum membawa harapan untuk mengantarkan Indonesia untuk meraih prestasi di masa depan. Timnas Indonesia dipastikan bakal makin percaya diri saat jumpa Australia dengan jersey terbaru. Hal yang sama juga dilakukan Australia. Asosiasi Sepak Bola Australia sudah resmi mengumumkan penggunaan jersey terbaru untuk laga kontra Timnas Indonesia pada 20 Februari 2025 lalu di akun Instagram resminya. Mengusung warna utama kuning sebagai identitas, The Socceroos mengambil langkah berani dengan semburat garis zigzag berwarna hijau dan kuning muda. Lalu jersey tandang Australia berwarna dominan hitam. Terdapat detil zigzag berwarna hijau muda dan merah muda di sisi samping. Berhubung duel tersebut bakal berlangsung di Sydney, maka Australia diperkirakan bakal mengenakan jersey kandang mereka berwarna kuning. Sementara Timnas Indonesia bakal mengenakan jersey putih pada laga di Sydney. Kedua tim masih berkesempatan untuk mengejar mimpi ke Piala Dunia 2026. Australia dan Timnas Indonesia hanya berjarak 1 poin dan masih memungkinkan untuk saling geser. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. Persiapan maksimal. Nova Arianto boyong 30 pemain Timnas U17 Indonesia ke Dubai dan Arab Saudi menatap Piala Asia U17 2025. Piala Asia U17 2025 menjadi ajang yang sangat penting bagi Indonesia dan Nova Arianto sudah memulai persiapan dengan membawa 30 pemain ke Dubai dan Arab Saudi. Apa yang akan mereka lakukan di sana? Bagaimana latihan intensif di luar negeri bisa membantu kesiapan tim? Temukan informasi lengkapnya di sini. Kabar gembira untuk penggemar Timnas Indonesia, persiapan matang tim U17 menjelang Piala Asia U17 2025. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, telah mengungkapkan rencananya untuk membawa 30 pemain ke Dubai dan Arab Saudi guna mempersiapkan Timnas U17 Indonesia dalam menghadapi Piala Asia U17 2025. Kejuaraan yang akan digelar pada 3 hingga 20 April 2025 ini akan menjadi ajang penting bagi skuad Garuda Asia yang tergabung di grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Pentingnya ajang ini tentu tidak bisa dianggap remeh. Timnas U17 Indonesia memulai persiapan jauh-jauh hari dengan menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC jangka panjang yang dimulai sejak tahun lalu. Bahkan TC tahap kedua baru saja selesai pada 25 Februari 2025. Sebagai mantan asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto telah menyiapkan program latihan yang fokus pada fisik dasar dan peningkatan massa otot para pemain untuk memastikan mereka siap menghadapi tantangan berat di Asia. Selain itu, Nova juga menekankan pentingnya kedisiplinan tidak hanya dalam latihan tetapi juga dalam menjaga pola makan dan istirahat. Bahkan untuk menunjang kesiapan mental pemain, Nova turut menggandeng tim psikolog. Dengan persiapan matang ini, Nova berharap para pemain bisa tampil maksimal dan fokus dalam menghadapi setiap pertandingan.
Target utama bagi timnas U17 Indonesia adalah lolos ke Piala Dunia U17 2025. Untuk itu, mereka diwajibkan finish di posisi kedua atau lebih baik di grup C, karena hanya tim yang mencapai perempat final Piala Asia U17 2025 yang berhak melaju ke Piala Dunia U17. Melihat peluang yang terbuka lebar, Nova percaya bahwa timnya mampu meraih target tersebut, terutama dengan pemain-pemain terbaik yang telah terpilih selama TC. Sebagai bagian dari persiapan akhir, timnas U17 Indonesia akan menjalani TC di Bandung pada 3 Maret 2025 sebelum berangkat ke Dubai pada 16 Maret. Di Dubai, tim akan melakukan 4 laga uji coba untuk semakin mematangkan strategi dan permainan. Semua penggemar timnas Indonesia tentu menanti dengan antusias, berharap skuad Garuda Asia bisa membawa kejayaan di Piala Asia U17 2025 dan mengukir sejarah baru di dunia sepak bola Indonesia.